Salah satu terapi terbaru untuk menangani kasus disfungsi ereksi pada pria adalah dengan pemberian gelombang kejut. Karena ada beberapa data penelitian yang menunjukkan kalau terapi gelombang kejut ini memberikan dampak baik untuk mengoptimalkan fungsi ereksi. Di video kali ini kita akan membahas ya, apa yang dimaksud dengan gelombang kejut, bagaimana pemberiannya, dan siapa saja yang cocok untuk mendapatkan terapi ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu kasus yang rutin saya tangani itu adalah kasus disfungsi ereksi pada pria. Setiap harinya saya menangani kasus tersebut dan biasanya menentukan kira-kira terapi apa yang cocok diberikan pada pria yang menderita penyakit tersebut. Dimana salah satunya kali ini kita akan membahas terapi yang sudah saya kerjakan sendiri dan evaluasi, yaitu adalah pemberian terapi gelombang kejut pada penis. Penyakit disfungsi ereksi pada pria sering terjadi pada pria yang sudah menginjakkan usia di atas 40 tahun. Biasanya pada pria yang sudah menginjakkan usia tersebut, karena ada berbagai penyakit di tubuh, alhasil fungsi ereksinya seringkali terganggu. Jika di era dahulu, pemberian terapi untuk mengoptimalkan fungsi ereksi pria itu lebih banyak dengan menggunakan metode konseling juga pemberian pil. Maka di era sekarang ini sudah ada banyak sekali perkembangan alat-alat yang dapat membantu fungsi ereksi. Salah satunya adalah pemberian gelombang kejut. Hal ini cukup penting karena pada beberapa kasus seringkali ada seorang pria yang menderita gangguan ereksi cukup berat di mana pemberian tablet dan juga konseling tidak menunjukkan hasil yang optimal. Biasanya pada keadaan-keadaan seperti ini diperlukan penanganan lebih lanjut sehingga fungsi ereksinya lebih membaik. Oleh karena itu, perkembangan zaman untuk penanganan disfungsi ereksi sangat memberikan harapan baru bagi pria yang sudah menderita disfungsi ereksi cukup berat. Salah satu terapi yang cukup menjanjikan dan menunjukkan hasil yang positif itu adalah pemberian terapi gelombang kejut menggunakan alat yang bernama LIESWT. Kepanjangannya adalah Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy. Sekarang kita akan membahas dahulu ya asal-usul pemberian terapi gelombang kejut. Sejarah awalnya, alat extracorporeal shockwave ini akan memberikan sebuah gelombang suara yang akan membawa energi pada organ yang dituju. Adapun manfaat alat tersebut itu berbeda-beda berdasarkan intensitas kekuatan dari energi yang diberikan pada alatnya. Pada intensitas yang tinggi, gelombang tersebut memiliki kemampuan untuk menghancurkan secara mekanik, sehingga biasanya pemberian gelombang kejut ini dilakukan pada pasien yang menderita batu saluran kemih. Hingga saat ini, pemberian terapi gelombang kejut berintensitas tinggi pada pasien yang menderita batu saluran kemih cukup sering digunakan oleh dokter bedah ataupun dokter urologi sebagai pendekatan non-pembedahan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Sementara itu, pada intensitas sedang, dia memiliki efek anti peradangan, sehingga dia biasanya digunakan pada proses pembedahan. Selanjutnya, itu adalah pemberian terapi gelombang kejut pada intensitas yang rendah. Ditemukan kalau dengan menggunakan intensitas yang rendah, gelombang kejut ini dapat memperbaiki dan membentuk aliran darah baru pada organ tubuh kita. Dikarenakan pada kasus disfungsi ereksi sering terjadi gangguan pembuluh darah, maka disinilah tempat pemberian gelombang kejut agar dapat mengoptimalkan fungsi ereksi pria karena pembuluh darahnya menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan gelombang kejut ini pada kasus disfungsi ereksi? Mari kita bahas. Jadi di samping saya ini adalah sebuah alat yang namanya adalah LIESWT, Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy, di mana pada prinsipnya alat ini akan memberikan gelombang kejut pada jaringan organ yang dituju, di mana pada kasus disfungsi ereksi, organ tujuannya adalah pada penis. Pemberian gelombang kejut ini merupakan salah satu pendekatan terapi disfungsi ereksi terbaru yang cukup aman, mudah, dan juga cepat untuk dilakukan. Jadi biasanya salah satu penyebab gangguan ereksi itu dikarenakan ada permasalahan pembuluh darah ya di daerah penis. Misalnya nih pembuluh darah penisnya tersumbat atau dia tidak bisa untuk melebar akibat beberapa penyakit. Contoh penyakitnya yang paling sering ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, yang kemudian akan merusak aliran darah di penis. Karena ada kerusakan aliran darah di penis, penisnya menjadi susah untuk terjadinya ereksi karena pembuluh darahnya ini tidak bisa dialiri darah yang banyak dan tidak bisa mengembang untuk membuat proses terjadinya ereksi. Dengan menggunakan terapi alat ini, dia akan membantu supaya pembuluh darah di penisnya dapat terbentuk pembuluh darah yang lebih baik, lebih bagus juga melancarkan aliran darah.
Harapannya, dengan aliran darah yang lebih baik ini, maka fungsi ereksi pria dapat lebih membaik. Pemberian terapi ini sendiri, protokolnya ada beberapa macam ya. Salah satu yang cukup sering digunakan itu adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu, sebanyak 6 kali. Jadi biasanya selama 3 minggu berturut-turut, seorang pasien akan mendapatkan terapi ini sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pemberian ini dapat dilakukan ulang setelah 1 bulan setelahnya. Jadi total-total maksimal biasanya sih 12 kali dalam kurun waktu tersebut. Sambil dievaluasi kira-kira bagaimana nih perbaikan dari fungsi ereksi penis pria tersebut. Terapi ini cocok diberikan pada kasus-kasus di mana seseorang mengalami gangguan ereksi akibat adanya permasalahan pembuluh darah. Misalnya, disfungsi ereksinya disebabkan karena ada penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, juga hal-hal yang mengganggu fungsi pembuluh darah penis. Sekarang saya akan menunjukkan ya gimana sih cara kerjanya menggunakan alat ini di penis. Jadi pada prinsipnya pemberian terapi alat ini adalah dia akan memberikan gelombang kejut pada 5 daerah titik penis. Biasanya daerahnya itu pertama 3 titik di daerah punggung dari penis. Jadi di sini 1 dekat kepala, 2 tengah, 3 di dekat akar. Dan yang keempat kelima itu ada di samping kanan dan kiri tepi dari penis ya. Nah biasanya pemberiannya itu akan menggunakan gel dulu. Jadi bagian penis ini pertama akan dilumuri oleh gel, gitu ya. Nanti ketika sudah dilumuri oleh gel, baik di sebelah atas maupun juga di sebelah samping ini, dia selanjutnya akan diberikan gelombang kejut ya. Jadi alat ini akan ditempelkan pada di daerah penis ini, kemudian akan dimulai pemberian gelombang kejutnya. Nah, pemberian di sini akan terus dipertahankan sampai kira-kira mungkin kisaran 2-4 menitan sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kalau satu titik ini udah, pindah lagi ke tengah, nanti kisaran 2-4 menit, pindah lagi ke sini 2-4 menit, lalu samping 2-4 menit, juga samping sini 2-4 menit. Jadi totalnya ya kira-kira dalam satu kali pengerjaan biasanya ya mencapai 15-20 menitan ya, biasanya untuk mencapai ke 5 titik tersebut. Jadi yang sering ditanyakan itu adalah apakah alat ini akan menimbulkan nyeri saat pemberian terapi di penis? Jawabannya mungkin nyeri ada, tetapi minim ya, karena dia akan memberikan kayak penekanan kayak gitu ya. Jadi ketika ini ditekan, nah lalu diarahkan ke penisnya. Ya rasanya kayak apa ya, kayak mungkin kita ditekan-tekan seperti ini dalam frekuensi yang cepat ya. Nah untuk nyerinya sendiri tiap orang beda-beda. Mungkin ada juga yang merasakan dia tuh nyeri tapi sedikit, tapi ada juga dia nggak merasakan nyeri sama sekali ya. Prinsipnya sih dia pemberiannya akan minim akan nyeri. Jadi kurang lebih seperti ini ya alatnya bekerja dan bunyinya. Baik, kita akan membahas ya, bagaimana indikasi pemberian terapi gelombang kejut pada penis. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui pada pemberian terapi gelombang kejut untuk kasus disfungsi ereksi. Kita harus tahu dahulu ya, kalau disfungsi ereksi itu ada banyak sekali penyebabnya. Adapun penyebab yang cocok di terapi gelombang kejut adalah kalau misalnya pada seorang pria tersebut, penyebab gangguan ereksinya dikarenakan ada permasalahan pembuluh darah. Sebagai contoh, misalnya ada pria yang terkena disfungsi ereksi karena penyakit gula tinggi, darah tinggi, juga kolesterol tinggi yang mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi rusak. Kalau misalnya gangguan ereksi disebabkan oleh faktor lain selain permasalahan pembuluh darah, maka pria tersebut tidak cocok untuk mendapatkan terapi gelombang kejut. Misalnya aja ya, ada pria yang menderita disfungsi ereksi karena permasalahan pikiran, maka pemberian gelombang kejut ini tidak akan memberikan manfaat yang optimal pada pria tersebut. Itulah mengapa sangat penting bagi pria-pria yang menderita disfungsi ereksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk dievaluasi kira-kira dari dokter andrologi apa sih penyebab yang mengakibatkan pria tersebut menderita disfungsi ereksi. Kalau memang penyebabnya itu pembuluh darah, maka pemberian terapi gelombang kejut ini dapat dipertimbangkan. Terapi gelombang kejut ini juga bukan merupakan sebuah terapi pasti yang akan menyembuhkan fungsi ereksi. Karena ingat, gangguan ereksi itu adalah sebuah gejala. Pasti ada akar penyebab yang mengakibatkan gejala tersebut. Kalau misalnya ya, pria tersebut akar penyebabnya dikarenakan darah tinggi, maka sangat penting darah tingginya ini harus terkontrol
terkontrol. Ia perlu melakukan modifikasi gaya hidup atau bahkan mendapatkan terapi untuk mengontrol tekanan darahnya sehingga fungsi darahnya normal dan ereksinya dapat membaik. Penting untuk diketahui juga ya, sangat mungkin pada seorang pria penyebab gangguan ereksinya ada beberapa faktor gabungan. Misalnya pada pria ini dia selain menderita darah tinggi, ternyata dia juga mengidap kelainan hormon testosteron yang rendah. Penting bagi pria tersebut untuk mendapatkan terapi mulai dari gangguan pembuluh darahnya sampai dengan gangguan hormon testosteron rendahnya. Sehingga idealnya pria tersebut mendapatkan terapi untuk darah tingginya terkontrol menggunakan pil pengontrol darah tinggi, juga pemberian hormon testosteron supaya hormon testosteronnya normal. Kalau memang masih belum membaik dan ingin membuat ereksinya lebih optimal, dapat dipertimbangkan pria tersebut mendapatkan terapi gelombang kejut. Pada prinsipnya, pemberian terapi disfungsi ereksi menggunakan gelombang kejut pasti memerlukan evaluasi terlebih dahulu oleh dokter andrologi untuk dicari tahu penyebabnya apa dan terapi apa yang cocok pada pria tersebut. Kalau memang pada pria tersebut tidak membutuhkan terapi gelombang kejut, biasanya tidak akan disarankan mendapatkan terapi ini. Terakhir, kita akan membahas ya, di mana tempat kita bisa mendapatkan terapi gelombang kejut. Pemberian terapi gelombang kejut ini harus dilakukan oleh dokter yang memang terlatih untuk masalah fungsi seksual, juga dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti rumah sakit. Memang kendalanya belum seluruh rumah sakit di Indonesia tersedia fasilitas terapi ini. Untuk dapat mengetahui apakah terdapat terapi ini di kota tempat kita tinggal, maka kita dapat berdiskusi dengan dokter andrologi terdekat. Karena biasanya dokter andrologi akan tahu kira-kira apa saja sih terapi disfungsi ereksi yang sudah tersedia dan dapat dilakukan. Hal ini cukup penting ya, karena saya beberapa kali ada menemui penanganan gelombang kejut ini dilakukan bukan oleh seorang tenaga kesehatan dan dilakukannya bukan di rumah sakit. Sebagai contoh, ada tempat hiburan yang mereka itu melakukan terapi gelombang kejut. Padahal penting untuk diketahui, alat terapi gelombang kejut ini sangat banyak sekali beredar di pasaran. Masalahnya, belum tentu semua alat tersebut terstandar dan memiliki manfaat baik bagi tubuh. Itulah mengapa kita harus hati-hati jangan menggunakan terapi ini sembarangan, apalagi kalau dilakukannya bukan di tempat kesehatan dan dikerjakan bukan oleh tenaga kesehatan. Yang terjadi bukan tidak mungkin gangguan fungsi ereksinya menjadi semakin berat. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai terapi disfungsi ereksi menggunakan teknologi gelombang kejut. Pada prinsipnya, terapi ini dapat dipertimbangkan pada pria yang mengidap disfungsi ereksi akibat gangguan pembuluh darah. Terkait pendekatan terapi untuk kasus disfungsi ereksi ini sendiri, ada banyak sekali pilihannya. Saya sudah pernah membuat video yang membahas apa saja sih 10 jenis terapi pada kasus disfungsi ereksi. Kalau ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini.